Halo rekan ngopi, apa kabar semuanya? Kali ini kita spesial banget nih hari. Kita akan collab dengan salah satu narasumber yang luar biasa di pasar modal. Tempatnya di mana? Di Casper and Luna. So buat rekan ngopi yang mau datang ke sini langsung aja datang di Andara. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye. Halo rekan ngopi, apa kabar semuanya? Hari ini kita spesial banget ada di Casper and Luna milik seseorang ya yang akan menjadi bintang tamu kita. Pastinya nanti rekan ngopi semua jangan ragu lagi. Selain subscribe channel kita ini, nonton juga dan juga mampir ke Casper and Luna yang ada di Andara. Mohon maaf Pak. Ya, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung panggilkan. Beliau adalah tamu spesial kita yang akan kita membahas pastinya seputar pasar modal dan seputar investasi lah. Langsung aja kita panggil Pak Hamdi Hasyarbaini. Apa kabar Pak? Halo. Ya, apa kabar? Aduh. Kita reunian nih hari ini. Iya Pak, aduh udah lama banget nih Pak kita. Apalagi masa pandemi gini kan baru ketemu lagi. Iya kita. nih. Iya. Pak Hamdi ini sekedar kita menjelaskan sedikit. Pak Hamdi ini adalah mantan direktur bursa pada periode 2012 sampai dengan 2018 ya Pak ya. Benar. Sekarang kesibukannya apa nih Pak? Setelah berkecimpung di dunia pasar modal di Bursa Efek Indonesia, boleh sharing sedikit Pak ke rekan ngopi semua. Sekarang kesibukannya ngapain aja gitu Pak? Saya lagi niru kalian ya, saya mau jadi YouTuber juga. Jadi saya punya YouTube channel sendiri. Wah mantap, jangan lupa di subscribe teman-teman. Ya. YouTube channelnya apa Pak namanya Pak? Hamdi Hasyarbaini. Tolong Hamdi Hasyarbaini. subscribe. Jangan lupa. Sekaligus mampir juga ke sini ya Pak. Mampir di Casper and Luna di Andara. Casper and Luna di Andara. Ya. Tersedia berbagai macam makanan, kopi pastinya ya Pak. Andalannya di sini kopi ya Pak. Kopi dan makanan. Dan makanan. Ya. Jangan lupa ya rekan ngopi. Oke Pak. Berarti selain jadi YouTuber, persiapan jadi YouTuber ya Pak ya pastinya. Terus juga sekarang Bapak apa ya istilahnya di masa pandemi ini nih Pak mengisi keseharian tuh ngapain aja sih Pak? Kalau boleh kita sharing. Ya, sebagai mantan orang bursa, Yes. tentunya saya juga salah satu investor di bursa gitu. Oh, Jadi saya juga investasi di saham. Oke. Ya, Nah, jadi- ini yang menarik nih Pak. Kalau boleh, kan banyak banget nih. Jujur kalau kita perhatiin di era pandemi ini kan investor naik sekali Pak. Terus juga kalau kita lihat secara general tuh IHSG juga naik. Berarti kan menandakan bahwa pola pikir orang-orang yang dulu menabung, yang istilahnya hanya menabung, sekarang lumayan agak bergeser menjadi berinvestasi. Tapi ada juga orang-orang yang memang dari dulu sudah investasi dan trading. Nah, bisa nggak Pak dijelasin apa sih signifikansi yang paling berbeda antara investasi sendiri dengan trading? Gitu Pak. Dari sisi Pak Hamdi ya sebagai baik. keduanya nih. Ya, karena saya menjalankan dua-duanya gitu. Iya betul Pak. Jadi memang di pasar modal pilihannya ada dua ya. Kita mau jadi investor yang long term investing atau menjadi trader. Dua-duanya bisa dilakukan. Oke. Jadi memang pasar modal salah satu pilihan investasi yang menurut saya paling tepat gitu. Pasar modal Selain kita menabung atau punya deposito, karena itu menurut saya itu bukan investasi, itu cuman mengamankan dana kita di bank biar tidak terpakai dan biar tidak hilang. Ya dana idle kita simpan aja gitu ya Pak ya. Tapi Konsepnya secara dengan tema investasi menurut saya sih kurang tepat deposito sebagai investasi karena tingkat bunga deposito biasanya tidak bisa mengejar tingkat inflasi gitu. Oh, benefitnya ya Pak, dari sisi benefit ya. Berarti itu satu tadi. Secara investasi bedanya tadi kalau deposito tuh kurang mengejar tingkat inflasi tadi ya gitu ya Pak. Jadi memang diarahkan untuk investasi di pasar modal kurang lebih gitu ya Pak. Ya, jadi tadi terkait dengan pertanyaan tadi apa bedanya investasi dengan trading.
Memang di pasar saya perhatikan banyak salah kaprah di antara investor ya. Betul, betul Pak. Ada yang bilang main saham. Betul. Saham itu bukan buat main-main gitu. Jadi betul. kita kembali ke terminologi bakunya lagi. Saham itu adalah untuk investasi. Iya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat di YouTube saya juga diskusi membahas soal investing versus trading ya. Investasi itu ibaratnya kalau kita ambil contoh, kita beli anak sapi, anak sapi betina, kemudian kita pelihara sampai dia jadi besar, kemudian setelah besar dia tentu saja bobotnya jadi besar gitu. Betul. Tentu saja harga jualnya akan makin besar. Betul. Kemudian si anak sapi yang sekarang sudah jadi induk sapi, dia nantinya akan punya anak sapi gitu. Oh, itu analoginya. Analoginya. Nah, Okay. kita pakai itu untuk analogi di saham ya. Kita beli saham pada saat harganya murah, kemudian kita simpan dalam waktu 5, 10 tahun atau 15 tahun, tentu saja harga jualnya makin tinggi. Iya. Tentu saja dengan catatan kita waktu belinya dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan yang kita beli kan. Itu dia Pak. Jangan salah beli gitu. Betul. Nah, pada saat 10 atau 15 tahun yang akan datang, saham itu sudah harganya mungkin sudah 2 kali atau 3 kali lipat dari harga kita beli. Iya. Kemudian setiap tahun kan kita dapat pembagian keuntungan berupa dividen. Berupa dividen ya. Itu analogi sama kayak anak sapi tadi. Dividen itu adalah anak sapi gitu. Kemudian pada saat nanti harga sahamnya sudah tinggi, kita sudah siap jual, ya itulah kita menjual induk sapi tadi yang sudah bobotnya sudah demikian besar. Gitu. Sudah siap untuk dijual. Iya. Gitu ya, Pak. Jadi kalau di saham menurut saya sih memang long term investing, ya. Long term investment. Jadi jangan lihat hasilnya dalam 1-2 tahun atau bahkan 1-2 bulan ya lu nggak akan dapat hasilnya gitu. Karena memang dia sifatnya memang untuk jangka panjang gitu. Iya. Nah itu investasi ya. Nah kemudian saham sebetulnya juga bisa kita gunakan sebagai trading untuk trading. Jadi kita beli kemudian kita jual. Nah trading sendiri ada 4 macam. Jangan lupa. Apa tuh Pak? Ada yang namanya scalping. Scalping. Scalping itu trading yang jangka waktunya sangat pendek. Itu hitungan detik. Jadi misalnya lu beli saham pada saat pembukaan itu kan indeks biasanya pasti naik tuh. Yes. Pada saat pembukaan kita beli, beberapa detik kemudian sudah mencapai harga yang kita inginkan, kita jual gitu. Jadi nggak butuh waktu lama gitu. Dan batasannya pun kita nggak maksudnya benefitnya nggak terlalu besar juga. Besar. Mungkin gitu ya kita target 5 atau 10% udah dapat ya jual. Langsung gitu. jual. Karena mainnya cepat sekali gitu ya Pak. Itu main cepat sekali. Nah itu scalping. Itu scalping. Yang kedua ada yang namanya day trading. Day trading. Jadi kita beli di pagi misalnya kita jual sore. Atau bisa juga kita beli di sore. Kita jual besok pagi. Karena fenomena yang saya perhatikan kalau di bursa efek Indonesia ya, pagi hari indeks pasti naik gitu. Setelah pembukaan pasti naik gitu, sampai kurang lebih setengah jam, kemudian turun lagi gitu. Nah sebelum turun itu kita udah lakukan penjualan gitu ya Pak? Ya, atau dan sore hari biasanya indeks sudah turun atau flat gitu. Makanya ada bagusnya juga kita beli di sore, kemudian kita jual besok pagi. Pada saat pembukaan kan biasanya indeks naik, harga saham naik, jual gitu. Iya, itu yang kedua Pak. Kemudian ada lagi yang namanya swing trading. Swing trading. Kalau kita perhatikan harga saham, dia kan swing itu. Ada yang namanya swing low, kemudian swing high gitu. Nah, kita beli pada saat swing low, kemudian pada saat swing, istilahnya kalau di pasar itu harga mantul gitu. Mungkin kamu kalau perhatiin harga saham udah tren turun, kemudian pada saat di bawah dia sudah mulai mantul. Reborn gitu. Saat itulah kita beli gitu. Pada saat swing low gitu. Nah kemudian pada saat di atas dia sudah mulai mantul ke bawah, pada saat swing high kita jual gitu. Itu swing trading. Swing trading, Nah kemudian ada lagi yang namanya trend trading. Trend trading. Nah, kalau swing trading tadi waktunya bisa mungkin dalam hitungan harian atau mingguan. Tergantung tadi ya Pak, tadi, melihat historisnya itu ya. Nah kemudian ada lagi yang namanya trend trading. Trend trading sebetulnya harus dilihat apakah saham itu trend bullish atau trend bearish ya. Nah pada saat trend bullish ini dia kan bisa swing low, bisa swing high, bisa turun naik. Tapi sepanjang trennya masih naik ya kita jangan jual dulu gitu. Kita baru jual nanti sudah pada saat trennya sudah mulai berbalik, turun baru jual. Itu
Itu yang namanya trend trading. Trend trading Nah, itu ada 4 ya Pak. Jadi pilihannya di kita mau yang iya. cepat hitungan detik atau yang hitungan hari atau hitungan beberapa hari atau yang beberapa minggu. Iya. Nah itu rekan ngopi itu udah dikasih kisi-kisi istilahnya tadi ada trend trading, swing trading, terus day trading, ada scalping gitu ya Pak. Jadi jangan lupa follow YouTube-nya Pak Hamdi Hasyarba ini karena dibahas juga di situ ya Pak. Dibahas juga di situ. Ya. Nah, di YouTube saya juga bahas investasi dan juga kesehatan. Jadi kesehatan juga ya Pak. Iya. Kita tahu lah Pak Hamdi ini kan sangat cinta olahraga. Otomatis hidupnya sehat juga gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, balik lagi Pak. Kalau kita melihat dari yang Bapak bilang tadi kan kalau investasi idealnya memang jangka panjang. Kalau trading idealnya memang lebih ke arah jangka pendek. Nah masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan nih Pak. Dan itu juga dikembalikan lagi ke profil risiko si investornya tadi gitu ya. Nah kalau misalnya saya nih Pak atau rekan ngopi sebagai investor pemula. Anda kan banyak di era pandemi di sekarang ini banyak sekali investor-investor pemula yang mulai melek untuk investasi gitu Pak. Idealnya tuh kalau misalnya memiliki banyak waktu, let's say mahasiswa gitu Pak. Let's say dia waktunya mahasiswa, idealnya tuh lebih baik ke arah mana nih Pak? Ke investasi kah atau ke trading kah untuk yang sebagai pemula gitu Pak? Ya. Monggo Pak. Saya kira dua-duanya ya. Jadi kita kombinasi dua-dua itu. Jadi ada yang memang sebagian untuk long term investing dan sebagian untuk trading. Mungkin sekitar 60-40 lah. 60 buat long term, 40 untuk... Tetap ada skala prioritasnya dulu gitu ya. Karena kan kalau lagi-lagi saham itu esensinya sebetulnya dia long term investment gitu. Betul Pak. Nah trading itu biasanya orang buat nyari duit harian ya istilahnya. Jajan. Buat uang jajan gitu. Buat makan siang atau buat makan malam. Dan dikembalikan lagi dengan waktunya gitu waktu ya. Kita, apakah kita bisa full fokus. Kalau waktunya memang full buat trading mungkin bisa. Kenapa enggak? Ya. Tapi kalau mahasiswa lu kan juga harus kuliah. Iya betul Pak. Tadi kelas malah trading kan nggak fokus juga gitu. Iya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus, dua-duanya sih. Jadi harus kombinasi gitu. Sebetulnya kalau saham yang kita simpan buat long term pun bisa kita istilahnya teman-teman di pasar itu kita rental gitu. Jadi kalau harganya bagus ya kita jual dulu, begitu dia turun lagi kita beli lagi. Jadi saham kita tetap utuh gitu. Jadi misalnya saya punya taruhlah 10 lot saham apa misalnya, Astra misalnya atau Mandiri misalnya. Nah, sebagian begitu harganya ternyata bagus, saya jual dulu. Biasanya kan harga itu tidak selalu naik kan? Yes, betul. Pasti karena ada swingnya kan. Iya. Nah kita jual gitu turun kita beli lagi. Jadi saham yang 10 lot itu tetap ada gitu. Nah sementara di dalamnya kita bisa menarik keuntungan dari jual beli tadi. Oke. Itu tips and trick lagi tuh rekan ngopi. Waduh luar biasa. Jadi jangan didiamin juga misalnya sampai 10 tahun, 15 tahun ya sayang juga. Bisa direntalin kata istilah teman-teman di pasar gitu. Iya. Jadi walaupun investasinya jangka panjang tapi itu masih ada trik-triknya lagi gitu ya. Di tengah jalan bisa kita mainkan juga gitu. Pada saat harganya bagus kita jual, pasti habis itu kan harga akan turun. Betul. Karena saat turun dibeli lagi. Jadi saham kita tetap utuh. Betul. Karena walaupun investasi jangka panjang pasti ada naik turunnya. Pasti. Dilepas begitu saat lagi naik gitu ya kurang lebih. Nanti kalau dia lagi turun ya masuk lagi. Masuk lagi beli lagi. Jadi sahamnya tetap ada gitu. Ya. Mantap Pak. Nah tadi ada menarik juga Pak Hamdi bilang bahwa kurang setuju dengan konsep main saham. Karena kan balik lagi tadi ya. Kalau saham itu sebenarnya bukan dimainin gitu ya. Diinvestasikan dan ditradingkan gitu ya. Itu kenapa ya Pak kira-kira orang tuh bisa berpikiran seperti itu gitu loh. Kenapa kok main saham itu juga saya kalau ngelihat dari misalnya kita IG live atau kita posting sesuatu itu pasti ada saham apa ya yang enak nih untuk dimainin misalnya kayak gitu. Kenapa Pak muncul kata-kata seperti itu gitu Pak? Apakah karena memang behavior di investor di Indonesia atau memang apa ya culture kita dan pengetahuan gitu loh Pak, kurang lebih. Saya rasa kombinasi dari apa yang tadi kamu sampaikan. Satu, karena memang mungkin masyarakat tidak paham esensi dari saham itu apa sebetulnya gitu. Oke. Kemudian
Jadi mereka nggak ngerti apa itu fundamentalnya apa, kemudian teknikalnya seperti apa gitu. Jadi makanya mereka ikut-ikutan orang yang pakai istilah main. Main itu kan kadang-kadang cuma terjebak pengaruh pom-pom dan juga pengaruh bandar gitu. Beli saham ini karena dia mau naik gitu. Terus kemudian ikut-ikutan. Jadi itu main-main jadinya. Jadi tanpa punya knowledge, tanpa analisa dulu sahamnya fundamentalnya seperti apa, kemudian teknikalnya lagi tren apa, tapi ikut-ikutan karena ada pom-pom gitu. Akhirnya memang main-main, jadi ikut-ikutan jadinya. Makanya fenomena main saham itu keluar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan Pak Hamdi sendiri, pom-pom segala macamnya itu menurut Pak Hamdi gimana nih? Karena saya pernah melihat Pak Hamdi pernah komen di salah satu media terkait dengan pom-pom saham nih Pak. Gimana Pak menurut Pak Hamdi sendiri? Sebetulnya di Undang-Undang Pasar Modal kan sudah diatur jelas itu. Perilaku ya apa yang kita sebut sebagai manipulasi pasar ya. Itu kan luas gitu. Jadi memberikan informasi yang tidak benar, kemudian menggoreng saham, itu kan bagian dari. Jadi ya karena saya dulu pernah sebagai direktur pengawasan, jadi modusnya itu kayak gini nih. Jadi ada satu kelompok orang ingin menggerakkan harga suatu saham gitu. Jadi sebagian disuruh untuk memainkan artinya dia melakukan publikasi gitu Pak. Publikasi, jadi di koran ngomong saham ini to the moon, padahal nggak ada basisnya gitu. Nggak ada basisnya. Kamu kalau tanya ke emitennya pasti emitennya jawab kami nggak tahu apa-apa gitu. Betul. Kami tidak ada rencana apa-apa, tapi di koran muncul gitu. Harga saham A, B, C, D akan to the moon gitu. Nah kemudian di sisi lain para pelakunya melakukan tindakan manipulasi pasar, apakah itu namanya transaksi semu. Transaksi semu tahu kan, jadi dia aja yang melakukan penjual belian ya. Orangnya bisa beda tapi sekelompok orang gitu. Misalnya si A jual, si B beli, padahal itu mereka juga gitu. Kemudian mereka lakukan pump and dump, jadi harga saham dikerek naik, kemudian di atas baru di dump gitu. Kemudian ada juga yang namanya alternate trade, ya. Jadi kamu jual, saya beli, kemudian saya jual, kamu beli. Jadi bolak-balik itu aja. Nah, investor yang awam membaca sinyal, wah ini saham ini aktif. Ternyata karena berita yang di koran itu gitu. Jadi mereka seolah-olah mengkonfirmasi aktivitas saham ini yang tiba-tiba aktif, kemudian di koran ada berita positif. Gitu. Padahal itu semuanya tindakan manipulasi gitu. Dan tidak didukung fundamental. Pasti tidak didukung fundamental karena memang ini dilakukan oleh para bandar yang sebetulnya dia ingin menjual saham yang tadinya mungkin nyangkut di 50 harganya, dia mau jual kan pasti rugi kalau jual 50. Benar. Jadi dia digerakkan harganya mungkin sampai level tertentu yang mereka inginkan, dipam harganya, kemudian itu sudah tinggi, mereka dump, buang saham yang mereka sudah lama nggak bisa jual. Tinggallah investor yang lugu ini yang membaca ini sebagai sesuatu yang positif, menampung itu saham yang nggak ada nilainya. Karena secara fundamental memang nggak ada nilainya gitu. Nah itu tadi tuh Pak, berarti memang basically sebagai investor selain tadi knowledge yang harus dipahami gitu ya Pak ya, basic knowledge lah, kita juga harus minimal paham apa yang kita mau analisa gitu ya Pak. Bukan hanya berita media, itu penting sekali mungkin ya Pak ya, berita media, berita-berita yang disampaikan langsung oleh emitennya atau perusahaan tercatatnya, itu sangat penting. Cuma memang balik lagi, basic knowledge itu salah satunya adalah tadi analisa fundamental, analisa teknikal gitu ya Pak ya. Nah, Pak Hamdi sendiri nih dari sisi sebagai investor ya, simpelnya Pak kalau melihat emiten dari sisi fundamental apa sih Pak, kalau boleh di-sharing Pak? Fundamental pasti kan kita lihat bisnisnya sendiri apa gitu. Apakah bisnisnya memang bisnis yang prospektif, atau jangan-jangan bisnis yang sudah sunset gitu. Misalnya kayak selama pandemi, bisnis apa yang menurun atau bahkan tutup gitu. Pasti kan transportasi, kemudian pariwisata, perhotelan segala macam gitu. Simpelnya dari situ. Jadi, ya Pak ya, ngelihat industrinya juga. Industrinya, kemudian apakah industrinya masih masuk yang prospektif, kemudian perusahaannya sendiri selama ini kinerjanya seperti apa gitu. Dari laporan keuangan tentunya dilihat
tren hasil di laporan keuangan seperti apa. Nah kemudian tentu saja yang paling penting adalah manajemennya siapa gitu. Manajemennya? Iya. Oh itu paling penting Pak ya? Paling penting dong kan. Bisa jadi suatu perusahaan itu bagus, tapi kalau dikelola oleh orang yang tidak punya integritas, tidak punya pengalaman atau kompetensi yang relevan, bisa-bisa perusahaan yang tadinya bagus bisa jadi buruk gitu. Oh benar-benar. Jadi itu harus dilihat. Contohnya misalnya dia bergerak di perusahaan teknologi gitu ya, tapi BOC-nya malah nggak punya pengalaman sebagai orang IT misalnya. Jadi untuk running operasionalnya aja itu dia diragukan kurang lebih gitu ya. Benar. Oke. Jadi seringkali orang melihat siapa di balik itu. Jadi kan ada saya lupa ada satu perusahaan IT lah yang harganya naik berapa ratus %. Kan. Kamu pasti tahu lah gitu ya. Berapa ribu % kali ya tanpa nyebut nama saham gitu. Orang kan pasti ngelihat jejak si background-nya itu ya, ownernya ini kan. Betul. Karena beliau sudah memang malam melintang di industri di teknologi informasi. Dan selama ini track record-nya bagus gitu. Pokoknya apa yang dia bikin pasti jadi bagus. Sukses gitu ya. Nah, pasti orang melihat itu gitu. Oke. Tanpa istilahnya dia belum menyampaikan mau ngapain gitu ya. Dengan dia masuk atau dia ada di situ aja udah langsung membantu. Iya. Oke. Ya ada satu lagi bank juga gitu kan, ada bank yang digital yang harganya juga naik berapa kali lipat. Orang lihat sosok siapa di balik itu. Iya. Jadi itu penting memang manajemennya. Ya Pak Hamdi, tadi kan kita membahas seputar masih pasar modal, investasi, trading segala macam. Nah, kita tahu di era pandemi ini jumlah investor meningkat, segala macamnya juga meningkat gitu ya transaksi. Nah, menurut Pak Hamdi sebagai investor nih dari pastinya sebelum pandemi, terus pas pandemi, terus kalau kita lebih spesifik lagi sekarang bulan Ramadan nih Pak. Apa sih Pak kira-kira yang menjadi pembedanya? Apa yang paling berasa? Apakah ada fenomena-fenomena tertentu gitu Pak yang bisa di-sharing untuk pembelajaran kita juga dan rekan ngopi? Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat selama dari awal pandemi baik di pasar modal maupun di industri perdagangan berjangka komoditi, itu nilai transaksi saya lihat meningkat ya. Di pasar modal kan kalau tidak salah nilai transaksi bisa mencapai sekitar 20 triliun per hari. Nilai rata transaksi itu tertinggi menurut saya. Ya. Kemudian dari jumlah saham pun, jumlah investor pun kan meningkat. Ya. Mungkin sekarang ada sekitar 7,5 juta investor pasar modal dan di saham itu sekitar 3,5 juta investor. Ya. Kemudian di industri perdagangan berjangka komoditi sendiri itu selama 2020 nilai transaksi itu meningkat sekitar 20%. Itu peningkatan yang cukup signifikan ya. Kenapa? Karena selama pandemi kan semua orang di rumah. Betul Pak. Kalau di rumah, kalau nggak ada aktivitas lain kan pegang gadget, pegang handphone, pegang laptop. Gitu. Nah sekarang itu kan mau trading, mau investasi kan semua bisa dilakukan melalui handphone. Betul. Tidak ada lagi batasan tempat, mau lagi ngapain pun bisa gitu. Iya. Jadi mungkin itu yang mendorong orang untuk aktif melakukan transaksi baik sebagai trader maupun sebagai investor ya. Itu saya kira yang menunjang peningkatan transaksi maupun peningkatan jumlah investor. Dan satu lagi yang fenomena yang menarik menurut saya adalah pertumbuhan investor di kripto ya. Itu sangat-sangat fenomenal karena sekarang itu ada sekitar 11,4 juta investor kripto. Jauh mengalahin pasar modal dan juga di industri perdagangan berjangka komoditi yang lain gitu. Betul. Walaupun mungkin dari nilai transaksi mungkin belum begitu besar karena yang dari pengamatan saya yang banyak masuk ke kripto itu adalah para milenial, anak muda yang memang senang dengan gadget, senang dengan teknologi, senang dengan inovasi yang baru. Jadi jumlahnya mungkin memang tinggi 11,4 juta investor, tapi mungkin dari nilai transaksi saya kira belum begitu besar karena memang yang masuk ke kripto sebagian besar itu adalah para milenial yang modalnya mungkin masih terbatas. Iya. Kamu jangan lihat yang 1-2 yang jadi crazy rich itu, tapi secara umum saya kira belum nilai belum sebesar pasar modal gitu. Oke Pak. Nah balik lagi Pak, tadi kita lihat memang perubahan behavior ya bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Yang tadinya
kita melakukan aktivitas di luar rumah, menjadi kita di rumah aja pegang gadget, nonton TV atau segala macamnya gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau tadi kan khusus pandemi. Kalau istilahnya pemerhati Bapak nih selama 3 tahun atau berapa tahun lah di pandemi ini kan sudah 2 kali, sekarang 3 kali ya berarti ya, 3 kali puasa, bulan puasa. Dibandingkan dengan pandemi yang tidak puasa gitu ya, atau kondisi yang tidak puasa gitu, tidak bulan Ramadan gitu. Ada nggak sih Pak beda spesifiknya gitu? Dari aspek apa dulu nih? Kalau saya sekalian ngomongin puasa ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman lihat juga di YouTube saya bahas di video terakhir saya bahas soal puasa. Ya. Karena puasa itu kan pada dasarnya adalah menyuruh kita untuk menahan diri. Yes. Logika saya, selama bulan puasa harusnya biaya kita, terutama biaya konsumsi makan harusnya berkurang. Betul. Karena kita makan siang nggak ada, di skip makan siang, kemudian kita cuma makan 2 kali, pagi dan malam. Ya. Logikanya biaya konsumsi kita adalah 2/3 dari biasanya gitu. Nah, oke lah kalau misalnya dengan alasan puasa, gue kan udah capek-capek puasa nih, harusnya makan malamnya kualitasnya agak lebih bagus dong. Iya. Boleh lah mungkin biaya makan siang tadinya kita tidak pakai, dirapel di makan malam. Jadi logikanya adalah biaya kita tetap sama dengan bulan-bulan yang lain. Betul. Tapi apa yang terjadi, berdasarkan data resmi dari Biro Pusat Statistik, selama 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir Pak? Ya. Inflasi tertinggi adalah di bulan Ramadan. Oke. Jadi ini ironis gitu. Kita satu sisi dituntut untuk menahan diri, betul. Jadi hidup sederhana karena biar kita bisa merasakan bagaimana orang yang nggak mampu nggak makan. Iya. Tapi yang terjadi bukan begitu. Kita malah konsumtif. Waktu bukanya ugal-ugalan gitu. Kita kalau mau buka, kamu perhatiin deh, semua restoran pasti penuh. Kamu nyari tempat di restoran susah. Betul Pak. Karena penuh. Betul, kemudian Pak. Belum lagi di hotel bintang 4 atau 5 itu pasti penuh gitu. Iya. Jadi no wonder biaya konsumsi atau inflasi meningkat. Oke. Jadi kalau diperhatikan kalau di bulan-bulan biasa mungkin inflasi cuma 0,6 atau 0,5%. Justru malah. Tapi di bulan Ramadan itu secara rata-rata itu dalam 10 tahun 0,95%. Iya, hampir 1% gitu. Betul. Jadi double dari. Hampir 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Nah ini kan jadi ironis kan. Iya. Nah, jadi menurut saya sih harusnya puasa ini bisa dimanfaatkan untuk harusnya meningkatkan kesempatan kita untuk meningkatkan investasi kan. Iya. Karena biaya kita menurun, dialokasikan ke tempat lain. Beli saham lah, kalau misalnya lu beli saham 100.000, 500.000 kan bisa. Iya. Daripada buat makan-makan yang cuma numpang lewat doang terus hilang gitu. Iya betul. Mendingan dana yang tadinya dihemat di makan siang bisa dialihkan untuk beli saham, nyicil gitu. Beli aja saham berapa lot, diamin aja sampai 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Oke. Nah kemudian yang penting itu nanti mungkin terlagi kan terima THR gitu. Iya Pak, betul Pak. THR kan mungkin buat sebagian orang bisa ditabung, tapi kebanyakan itu numpang lewat. Betul. Karena begitu dapat THR kan lu udah punya rencana macam-macam nih. Betul. Gue mau beli kamera ini deh yang baru deh, atau iPhone baru gitu. Iya. Atau telepon baru gitu. Iya. Udah ada di list tuh. Udah ada di list gitu. Jadi pada akhirnya uang yang tadinya bisa kita alokasikan buat investasi akhirnya numpang lewat juga. Jadi memang kembali lagi ke semangat puasa harusnya. Jadi karena kita dituntut untuk berhemat, menahan diri, harusnya uang yang bisa kita hemat ini kita alokasikan. Mungkin sebagian untuk sedekah lah untuk karena di bulan puasa kita memang dihimbau untuk berbagi dengan yang orang nggak punya. Tapi kan sebagian kan bisa kita gunakan untuk menambah investasi. Betul, gitu. Pak. Betul. Ya apalagi di bulan puasa orang lebih banyak di rumah, ditambah pandemi. Ya mungkin ya sebagian uang dari THR bisa dialokasikan buat ke investasi ya Pak. Iya, nambah beli saham gitu. Menarik nih, malah justru tadi ya fenomenanya ya Pak ya. Di bulan puasa inflasi malah naik. Iya. Kenapa inflasi naik? Karena tadi konsumsi tinggi gitu ya Pak. Kurang lebih istilahnya orang-orang tuh
balas dendam. Balas dendam istilahnya gitu ya. Di sahur mungkin yang biasa aja lah lauknya segala macem. Makan siang enggak, begitu buka puasa nongkrong di mana, di hotel mewah gitu, di restoran mewah gitu ya Pak. Oke, itulah istilahnya behavior yang ada di Indonesia. Nah, tadi udah dikasih contoh sama Pak Hamdi bahwa baiknya rekan ngopi semua jangan kayak gitu. Ambil, walaupun sekarang memang bulan Ramadan gitu ya, bulan puasa kita berbagi, ambillah sedikit dari istilahnya hasil kita yang udah kita dapatkan, berbagi kepada yang membutuhkan gitu ya Pak Hamdi. Tapi juga jangan lupa tetap dialokasikan ke investasi, karena investasi penting banget buat masa depan gitu ya Pak ya. Oke. Nah, balik lagi nih Pak ke masalah investasi. Tadi kita udah panjang lebar. Kalau Pak Hamdi sendiri ada nggak perubahan berinvestasi atau trading ya pada pada era sebelum puasa dan pas puasa? Ada nggak dari Pak Hamdi sendiri yang bisa di-sharing gitu Pak? Menurut saya sih bulan puasa itu nggak perlu membedakan aktivitas kita ya. Nah ini juga yang menurut saya sih kadang-kadang puasa itu dijadikan alasan untuk menurunkan produktivitas atau menurunkan kegiatan. Padahal enggak ya. Kalau menurun ya ngapain berpuasa gitu. Justru puasa itu kan kita diharapkan bisa tetap melakukan aktivitas kita seperti biasanya, tapi dengan berpuasa gitu. Iya. Kalau berpuasa terus lu tidur-tiduran di kantor ya itu bukan puasa namanya. Itu cuman malas-malesan. Puasa dijadiin alasan untuk malas-malesan gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada poinnya kita harus mengubah ritme kerja, mengubah kalau yang trading ya trading aja, jangan mentang-mentang puasa lu tradingnya malas-malasan ya, kita rugi sendiri gitu. Justru dimanfaatkan. Kalau gitu. Ada orang yang malas-malasan, kita jangan gitu. Memanfaatkan momentum yang ada. Apalagi kita kan nggak kemana-mana. Betul. Dengan gadget kan bisa dimanapun. Jadi ya justru misalnya di sahur, kita bangun jam berapa? Sahur sekitar jam 4. Kalau bangunnya jam 3, lu bisa pelajari perusahaan dulu gitu. Biar paginya jam 9 udah ada waktu buat membaca ini kan, baca fundamental saham yang akan dibeli atau menganalisa. Kalau yang jago di teknik analisis bisa lihat dulu arah harga suatu saham yang diincar gitu. Jadi sebetulnya waktu yang dimanfaatkan untuk itu lebih banyak menurut saya. Karena kita kan bangun sahur itu kan makan sahur paling berapa menit sih? Paling lama 15 menit atau setengah jam. Sisanya ya kita bisa manfaatkan buat mempelajari saham yang mau dibeli, analisa tadi ya, gitu. Oke. Mantap. Jadi jangan dijadikan alasan. Jangan jadi alasan. Bulan puasa ini tetap malah bahkan kita diberikan kesempatan untuk berbagi ya. Terus waktu yang istilahnya mungkin orang-orang banyak di sana yang malas-malesan tapi kita manfaatin justru. Iya, gitu. Jangan ikut-ikutan orang lain gitu. Mantap. Kalau banyak cuan ya lu bisa sedekahnya lebih banyak gitu. Betul sekali Pak tuh. Orang pajak jangan istilahnya cuan bayar pajak doang tapi berbagi gitu ya Pak ya. Karena bulan puasa kita memang diminta untuk menambah berbagi ke orang lain gitu. Sip Pak. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih Pak dari saya sebelum kita akhiri podcast kita ini. Menurut Pak Hamdi nih selaku istilahnya pelaku pasar lah, baik dulu pernah menjadi regulator, sekarang juga sebenarnya masih menjadi regulator, cuman bukan di pasar modal Indonesia gitu ya Pak ya. Terus sebagai trader juga, sebagai investor, ada nggak sih Pak yang bisa disampaikan kepada rekan ngopi, kepada kita semua khususnya penonton kita ini, apa yang mesti dipersiapkan sekarang, terus juga tantangannya apa gitu ya, tantangannya apa dan apa yang mesti dipersiapkan gitu Pak, kurang lebih untuk menjadi investor yang istilahnya bisa kita bilang cerdas, terus juga nggak termakan pom tadi gitu loh Pak, bisa di-sharing Pak mungkin? Ya mungkin yang paling penting saya kalau tahu pasar modal lebih awal, mungkin saya jadi investor lebih dulu. Setuju Pak, ya setuju kan? Pak, setuju. Cuman sayangnya kita di bursa waktu itu kan nggak boleh jadi investor. Betul. Karena kan kita, apalagi kamu di ini ya penilaian perusahaan, tahu inside information, jadi nggak boleh gitu. Nggak boleh beli saham. Tapi kalau kamu beli pakai nama orang, saya juga nggak tahu. Salah satu trik. Tapi kalau saya
tahu pasar modal lebih awal, mungkin saya akan jadi investor di awal. Karena memang kalau kita lihat ya, orang yang berhasil di pasar modal atau di saham itu memang jangka panjang ya. Jadi sedini mungkin kita masuk ke saham, saya kira itu lebih bagus. Nah cuman hal yang ya teman-teman khususnya mungkin yang masih muda, yang baru lulus, baru kerja, begitu dapat gaji pertama tentu saja saya kira ya kita mungkin kebiasaan di kita juga. Kamu kalau dapat gaji pertama apa yang kamu lakukan? Traktir kan. Dapat gaji pertama orang lain yang menikmati. Padahal kan harusnya begitu kita dapat gaji pertama itu kita harus sebagian harus alokasi ke investasi dulu gitu. Jadi karena kan kita time horizonnya kan jangka panjang kan. Jadi begitu dapat gaji pertama harusnya sudah lakukan dulu financial planning. Jadi kamu berapa persen dari gajimu untuk dikonsumsi, berapa persen untuk nabung, berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk rencana kawin gitu. Kan baru lulus kan belum punya pikiran kawin dalam waktu singkat kan. Betul Pak, betul. Mumpung masih sendiri ya mungkin sebagian besar dialokasikan buat investasi gitu. Investasi kemudian ya mungkin harus di saham lah karena itu memang sifatnya jangka panjang gitu. Jadi beli terus menerus secara mencicil setiap bulan dapat gaji. Kemudian terakumulasi dalam jangka panjang pasti nilainya akan makin besar gitu. Konsep nabung saham. Jadi satu kuncinya ya harus financial planning dulu. Kadang-kadang kan orang kadang-kadang beli ada yang lebih parah tuh. Ada kasus kemarin yang robot trading atau binary option. Itu sebagian mereka itu dapat duitnya dari mana coba? Dari pinjol gitu. Itu kan sudah itu tindakan yang duit investasi malah pinjaman. Pinjamannya pinjam online itu kan gila, bunganya gila gitu. Dan apalagi kalau dimasukkan ke investasi yang nggak jelas kayak robot trading, binary option. Binary itu kan betul pada dasarnya judi gitu. Kalau lu pakai duit yang sumbernya pinjaman itu bahaya banget gitu. Even di saham tuh sebetulnya tidak disarankan untuk menggunakan dana pinjaman untuk beli saham gitu. Harus dana yang idle, harus uang dingin istilahnya. Dana idle, dana yang memang tidak ada pos untuk digunakan dalam waktu singkat. Itu yang dialokasikan ke saham. Oleh karena itu kunci pertama adalah financial planning. Jadi kita bikin alokasi dari gaji itu daripada traktir teman. Teman siapapun ditraktir pasti senang. Betul. Tapi yang nanti kalau kamu nggak punya duit ya nggak ada yang mau tahu gitu. Nanti ini sendiri. Betul. Jadi saya kira langkah pertama yang dilakukan adalah bikin financial planning, berapa dari gaji kita yang dipakai buat konsumsi, berapa yang buat nabung, berapa buat investasi, berapa buat rencana, misalnya dana darurat itu kan harus ada kan. Betul. Kemudian berapa yang buat apakah rencana naik haji, rencana menikah dan keluarga segala macam. Atau beli mobil gitu-gitu ya Pak ya. Harusnya itu se-early mungkin, sedini mungkin kita sudah punya rencana gitu. Baru masuk ke investasi. Investasi macam-macam gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang saya kira sih saham ya yang paling tepat ya. Oke. Berarti tadi tantangannya kita nggak tahu ke depannya nih kita mau ngapain. Istilahnya kita harus persiapkan semuanya. Harus siapkan dari awal. Baik dari sisi kalau zaman dulu tuh ada kebutuhan primer sandang, pangan, papan, terus ada secondary, terus baru tersiernya gitu ya Pak. Itu semua harus kita penuhi dulu. Baru istilahnya kita punya financial planning tadi. Mana yang masuk tabungan, mana yang masuk dana darurat, dan mana yang masuk investasi. Nah ini buat rekan ngopi semua, buat teman-teman di luar sana, ini salah satu tips and trick yang terbaik dari Pak Hamdi yang bisa kita jalankan ke depannya. Jadi jangan cuman kepikirannya traktir konsumsi aja terus gitu ya Pak. Apalagi traktir cewek masih mau. Iya. Tuh dengerin. Jadi itu tadi masa depan tidak pasti ya. Kita nggak tahu lu besok masih kerja atau besok masih penghasilan masih sebagus yang sebelumnya kan kita nggak tahu. Setiap saat bisa berubah gitu. Jadi sedini mungkin kita bisa kelola investasinya, bisa ditingkatkan di awal kan, nanti tinggal menikmati hasilnya. Bagus. Pada saat nanti misalnya suatu saat kita ternyata punya membutuhkan ya kita sudah punya gitu. Mantap. Jadi semudah mungkin, mungkin. Mantep nih, teaser yang bagus Bom. Buat YouTube kita. Thank you Pak Hamdi sekali lagi, terima kasih banyak kita udah diundang ke Casper & Luna. Terus juga kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang investasi, terus juga trading, segala macamnya, sudah memberikan petuah-petuah ya Pak ya. Terus juga pengalaman-pengalaman. Terima kasih sekali lagi Pak.
Kiranya nanti kalau kita ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi Siap, Pak. siap. Dan jangan lupa teman-teman follow YouTube-nya Pak Hamdi, Hamdi Hasyarbaini. Pak Hamdi juga ada IG-nya ya Pak? Ada. IG-nya apa Pak namanya Pak? Hasyarbaini. Hasyarbaini. Jadi Mantap. tolong di follow ya. Siap, semuanya jangan lupa follow. Oke. Follow IG dan YouTube channel. Mantap. Jangan lupa follow IG dan YouTube Hamdi Hasyarbaini. Oke, sekian dulu rekan ngopi. Sampai ketemu lagi di next sesi kita yang akan membahas seputar pasar modal. Bye-bye.